Saya itu kalau ke masjid datang duluan sebelum azan, duduk di belakang paimaman. Saya setiap begitu. Cuma tadi kalau di sini kan biasa saja, nggak di sana, jadi agak geser. Kalau di masjid saya pasti datang duluan sebelum azan, duduk di belakang imam. Itu bidengah atau bid'ah itu. Ya, ini Jawa Tengah bidengah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan, Pak. Rasulullah tidak pernah datang duluan duduk sebelum Bilal adzan, duduk di situ, tidak pernah Rasulullah. Berarti saya itu melakukan bid'ah. Salah berarti saya ini ya. Berarti nek nurut Rasulullah datangi kari-kari, Pak. Arepe qomat iko. Rasulullah nek qomat diceluk kok. Rasulullah mau dikomati, iya, baru datang. Sampai nek nurut Rasulullah ya koyo ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meloncat jatuh 11 yang terakhir. Wa anhu radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, faqala, maka beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba alaikumul hajja, mewajibkan atas kamu ibadah haji. Faqamal Aqra' bin Habisin, lalu berdirilah Aqra' bin Habis. Faqalah, lalu bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah pergi haji itu harus tiap tahun? Qala, maka Rasulullah jawab, lau qultuha la wajabat, seandainya aku mengatakan tiap tahun itu pergi haji, maka wajib haji itu dilakukan tiap tahun. Al hajju maratan, haji itu hanya sekali. Fama zada, maka barang siapa yang menambah, fahuwa tatawu'un, maka itu merupakan suatu nafilah, tatawu' atau sunnah. Jadi haji itu wajibnya hanya sekali. Pokoknya wong haji 2 kali, 3 kali, 4 kali itu sunnah. Ini ada pernah mengatakan begini, Pak, nggak boleh haji itu berkali-kali. Kenapa kok nggak boleh? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah haji berkali-kali, bahkan hanya sekali. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ngapunten, ngene iki menurut saya kurang pas pernyataan yang begitu itu. Kalau Rasulullah sekali, maka harus sekali. Tadi malam saya ngaji, saya contohkan, Pak. Saya itu kalau ke masjid datang duluan sebelum azan, duduk di belakang mihrab, di belakang paimaman. Saya setiap begitu. Cuma tadi kalau di sini kan biasa saja, nggak di sana, jadi agak geser. Kalau di masjid saya pasti datang duluan sebelum azan, duduk di belakang imam. Itu bidengah atau bid'ah itu. Ya, ini Jawa Tengah bidengah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan, Pak. Rasulullah tidak pernah datang duluan duduk sebelum Bilal adzan, duduk di situ, tidak pernah Rasulullah. Berarti saya itu melakukan bid'ah. Salah berarti saya ini ya. Berarti nek nurut Rasulullah datangi kari-kari, Pak. Arepe qomat iko. Rasulullah nek qomat diceluk kok. Rasulullah mau dikomati, iya, baru datang. Sampai nek nurut Rasulullah ya koyo ngono. Nah, oleh karena itu kita itu harus berpandangan luas. Nek gaji lakoni Rasulullah berarti bid'ah, ndak boleh, nanti kejebak dhewe. Nah, ada hadis, barang siapa yang membuat hal yang baru, ya, tapi tidak ada dasarnya dalam agama, maka tertolak. Kalau ada dasarnya nggak tertolak. Saya ada dasarnya, Pak, ya, bahwasanya kita itu disuruh merebut
soft pertama. Nah, supaya bisa mendapatkan soft pertama itu datangnya duluan. Kecuali Pak Presiden masih datang terakhir bisa soft pertama. Wis dikabrek soalnya. Ya, haji itu berkali-kali boleh. Contoh. Nah, kalau petugas KBIHU itu kan berkali-kali, Pak. Tahun ini berangkat, tahun depannya berangkat. Teman saya itu sampai 15 kali karena petugas KBIHU. Ya. Jadi sampai 15 kali. Nah, itu boleh, ya. Artinya haji itu hanya sekali, kewajibannya yang lain itu jadi sunnah. Nah, ini hanya mengikuti Rasulullah sekali. Ya, tidak ada kaji lagi nanti, Pak, gitu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ini saya lanjutkan yang tadi di grup ya, yang saya share bahwa ada yang mengatakan bahwa ini judulnya kan gini, apakah boleh kurban satu kambing untuk satu keluarga, kan gitu ya. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab Tuhfah, kalau Imam Nawawi di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu segini, Pak, panjangnya, Pak, 1 meter lebih. Ya, makanya kalau kita melihat ini diambil dari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu harus ada juznya. Juz berapa, halaman berapa, ini halaman tok nggak bisa. Karena juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Harus ada halamannya, harus ada juznya. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi bahwa kurban itu adalah ibadah individual. Hukumnya sunnah ain dan sunnah kifayah. Sunnah ain kalau orang sendirian, wong dudo ijenan ngono, berarti sunnah ain. Sunnah kifayah maksudnya begini, kalau saya punya keluarga jumlahnya 8 atau 9, lalu saya berkorban atas nama saya, maka keluarga saya yang 9 ini itu sudah hilang kesunahannya. Contoh, ada orang meninggal di sini, terus sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada orang satu saja yang sholat jenazah, sak kampung ini sudah gugur kewajibannya. Ada yang mewakili. Termasuk itu. Nah, yang dinamakan berserikat itu tidak ibadah kurbannya, tapi yang berserikat itu pahalanya. Contoh, saya punya keluarga 9 orang, lalu saya itu berkorban atas nama saya, Anas, maka keluarga saya ini berserikat untuk mendapatkan pahala, tapi hakikatnya keluarga saya ini belum berkorban, gitu loh. Tahun depan saya atas namakan istri saya, karena istri saya belum korban, karena hanya mendapatkan saja. Nah, istri saya berkorban, 9 orang yang ini itu dapat pahala semuanya. Kalau satu kambing bisa untuk satu keluarga, ngapunten, secara logika satu kambing untuk 9 orang, enakan dibahas satu kambing dan satu sapi, Pak. Satu sapi bisa untuk berapa? 7. Kalau untuk 8 gak sah. Loh, malah satu kambing bisa untuk 9. Maksudnya ya, jadi nggak pas. Artinya kalau satu kambing untuk satu keluarga itu atas nama satu orang, keluarga ini mendapatkan pahala. Sering saya sampaikan contoh ya, contoh lagi. Kalau kita wudhu di rumah, lalu kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu Madiun ngulon terus, Pak. Ya, Madiun ngulon terus, itu tebus Madinah nanti. Numpak odong-odong nu sak tahun be. Ya. Nah, nanti kalau sudah sholat di sana 2 rakaat mendapatkan apa? Pahala umroh. Apakah orang ini sudah umroh?
Belum. Hanya mendapatkan pahalanya. Tapi dia tetap disunahkan umroh kendunggone Mekah. Nah ini juga begitu. Nanti kalau umpamanya punya rezeki atas nama saya, lalu nanti kalau punya rezeki lagi nanti besok atas nama apa? Istri. Begitu. Bukan hanya ini dari keluarga Pak Fulan begitu saja. Contoh lagi begini, tadi saya ditanya pas ngisi LTM ya, LTM NU MWC Sukodono. Jadi takmir masjid sekecamatan Sukodono kan kumpul, pas ngisi ditanya, ya saya juga ngisi ini. Ustadz, kalau ada perusahaan, nah kalau di sini kan biasanya perusahaan betul Pak, kirim kambing ke sini untuk kurban, apakah bisa? Begitu. Kirim kambing di betul, kambing ya gak mungkin lah ya perusahaan kecil lah ya. Itu kalau dibeleh tidak namanya kurban. Sekali lagi itu tidak namanya kurban. Kecuali kalau di atas namakan satu orang. Ya, jadi umpamanya perusahaan ini dari perusahaan, tapi atas nama Pak Fulan, satu kambing Pak ya, itu baru bisa dikatakan kurban. Kalau dikirim gitu aja, baik kambing, baik sapi, terus dibeleh, itu sedekah biasa. Karena apa? Ibadah kurban itu ibadah individual, ya, tidak bisa ibadah keroyokan, nggak bisa. Nah itu kalau apa sapi kok keroyokan? Bukan keroyokan, tiap orang Pak, 7 orang itu, ya. Ada pertanyaan mungkin masalah kurban ini. Terus ada hadis begini. Ada hadis Rasulullah melarang makan daging lebih dari 3 hari. Nuk ini perang dino. Lanan Pak. Hadisnya sahih Pak itu Pak. Tak buka loh nanti ya. Iya. Ini opo itu sampai ulanan itu. Di pondok kulkas ya, gak mampu. Rasulullah mengatakan melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Saya sendiri Pak dapat daging 2 kilo barusan habis tadi. Berarti hampir tak tahu di sana. Begini, hadis ini hadisnya masih ada. Asbabul wurudnya zaman Rasulullah kan banyak orang melarat, sahabat-sahabat itu miskin. Yang kaya itu kurban nyembelih terus dibawa pulang gitu ya. Nah, karena dia nyembelihnya banyak, dibawa pulangnya banyak. Yang dibagi sedikit. Karena banyak apa? Banyak orang yang miskin. Nah, Rasulullah menyampaikan, nah ini disimpan terus, wong miskin-miskin ini gak oleh nih. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Cek apa? Cek najid dumno. Nah, setelah ya, kalau kulkas ya. Ya dimasak atau didendeng itu masih bisa ya, dan dimakan lebih dari 3 hari. Setelah mayoritas sahabat ini kehidupannya mapan, maka diperbolehkan, termasuk untuk apa? Untuk bekal perang. Termasuk saya ini di Saudi Arabia, orang yang kurban-kurban dari jamaah haji itu bukan disembelih langsung dimakan Pak. Dikaleng dibawa ke Ethiopia dan seterusnya. Jadi kalau bapak-bapak menemui hadis dilarang makan daging 3 hari lebih dari 3 hari, memang ada hadisnya, dan itu mansukh, sudah dihapus oleh hadis yang lain ya. Ya. Terus makan daging sendiri. Ya, makan daging sendiri berarti nyokot gini Pak ya, bukan daging kurban ya. Ini pernah saya sampaikan di sini, saya ingatkan lagi. Diupayakan, nggak tahu di sini sudah ada atau belum. Diupayakan ada 3 petugas Pak. 3 petugas yang ngiting, nih bahasa sini ngiting Pak ya. Umpamanya sapi kelompok 1, orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 3 petugas ini ngiting, setelah dibeleh, diambil dagingnya,
atau kaki belakang, lalu dikilui, ditimbang, terus langsung kasih nama pengkorbannya. Udah tahu di sini gitu nggak? Belum ya? Wis pokoknya saoleh gitu ya. Ngapunten. Orang yang berkorban itu disunahkan makan daging korbannya, utamanya hati. Jadi kalau tahun kemarin nggak bisa, tahun ini mungkin kalau diupayakan bisa. Ada 3 petugas khusus menangani pembagian daging korban. Daging korban khusus untuk pengkorban. Sudah ya? 5 kilo. Tapi langsung namai ya. Nah, kalau sudah kan alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bisa tambah hatinya, Pak. Ya, hati itu lebih sunnah. Ya. Supaya bisa pas gitu. Nah, dapat 5 kilo langsung kasih nama ya. Ada pertanyaan? Terus ada lagi begini. Satu lagi, pas nyembelih sapi, sing nyembelih iki Pak Umar, wis tuwa kan Pak Umar itu ya. Ade isuke durung sarapan. Pas nyembelih tiba. Kurang kuat nyembelih dewa cuwos. Padahal kene wis apa? Catu. Ya. 2 urat ini belum putus. Bagaimana ini? Atau gini, sing nyembelih Pak Lurah kan pasti gini wae sehat ya. Isu sarapan. Disembelih pisaune ketul. Kayak ngene tok wae gak isin apa iki. Ya, padahal kene ledeh ya. Iki tak terusno ya gak iso tembus, gak tak terusno ya sungkan tolet tok ae. Begini ya, ini mungkin ada kejadian kita bisa. Ya. Ini boleh ganti pisau belai lagi. Selama tidak lama, dan itu belum mati selama tidak terlalu lama. Lama itu 1 urf. Urf itu adalah 2 kali 2 rakaat, jadi 2 menit lah. Sebelum 2 menit ya, ini masih bisa. Atau ya sudah putus 1 melayu ya, melayu. Nah, selama ada hayat mustaqirah, tanda-tanda kehidupan, masih boleh dibeleh lagi. Yang tadi jatuh set, yo mbak, ya, tapi kan masih belum putus sekali, dibeleh lagi berapa kali pun boleh. Pokoknya masih ada tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan itu bisa bersuara, darahnya mengucur, ya, masih kalau berdiri masih bisa, itu dibeleh berapapun masih boleh. Tapi kalau dibeleh terus, kemarin ada pertanyaan, Ustadz sudah dibeleh, sudah dua-duanya mati putus, lari kecemplung sungai, mati tiba-tiba, bagaimana? Sah. Karena apa? Karena dia sudah putus dan sudah sempurna. Sudah sempurna terus mati dikali, tetap sah. Tapi ini belum sempurna, sik catu titik terus kecemplung kali mati, tidak sah. Haram, itu batang. Ya, ini masih banyak nih saya catatkan beberapa judul-judul, tapi insya Allah nanti diingatkan aja lagi. Kejadian-kejadian yang ada mohon diinventarisasi, didiskusikan di sini ya. Ini kurang 3 menit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengampuni, mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.